Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pertama-tama ingin mengenalkan tentang masalah ilmu faraid atau ilmu waris yang Rasulullah SAW perintahkan langsung di dalam kaitan masalah waris ini, agar supaya kita sekalian mempelajarinya. Bagaimana sabdanya, ta'allamul fara'idu, belajarlah kamu sekalian ilmu faraid. Wa'allimuhan nasa, dan ajarkanlah ilmu faraid ini kepada orang lain atau kepada manusia. Fa'innahu nisful ilmi, karena sungguhnya ilmu waris ini adalah setengah atau separuh daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan. Wa huwa awalu syai'in yunza'u, dan dia mula-mula ilmu yang akan tercabut min ummati, dari umatku. Hadis riwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud. Begitu juga sabda Rasulullah SAW, ta'allamul Qur'an, belajarlah kamu sekalian Al-Quran. Wa'allimuhun nasa, dan ajarkanlah Al-Quran itu kepada orang lain. Wa ta'allamul fara'idu, dan belajarlah kamu sekalian ilmu faraid. Wa'allimuhan nasa, dan ajarkanlah dia kepada orang lain. Fa inni mru'un maqbudun, karena sungguhnya aku adalah seorang yang akan meninggal. Wa inna hadzal ilma, dan sesungguhnya ilmu ini sayuqbadu, akan tercabut. Wa tazharul fitanu, dan akan tampak suatu fitnah, suatu cobaan. Fa hatta yakhtalifal isnani, sehingga ada dua orang yang berselisih. Fil faridati, di dalam ilmu faraid, di dalam masalah pembagian. Fala yajidani, maka keduanya tidak menjumpai mayafsilu bainahuma, yang dapat menjelaskan kepada keduanya. Hadis inilah yang mendasari kita sekalian di dalam mendalami, dalam berupaya untuk senantiasa bisa menjelaskan yang berkaitan dengan masalah waris ini. Karena masalah waris merupakan suatu kewajiban bagi setiap kaum muslimin muslimat. Sama wajibnya dengan sholat, sama wajibnya dengan haji dan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan kalau melihat dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas, khususnya masalah pembagian waris ini, dibanding dengan perintah-perintah yang lain, misalnya seperti sholat. Dalam Al-Quran disebutkan aqimus sholat, dirikanlah oleh kamu sekalian sholat. Tidak dijelaskan bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana
atau apa yang harus dibacanya kecuali diterangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan atau sempurnakan haji dan umrah itu, wa atimul hajja wal umrata lillah, karena Allah. Tidak disebutkan bagaimana tawaf 7 kali di dalam ayat tersebut kecuali diterangkan atau dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi kalau masalah waris langsung Allah sendiri yang menjelaskan berapa bagiannya atau siapa ahli waris itu, kemudian berapa bagian masing-masing itu, kemudian sanksi daripada orang-orang yang meninggalkan, artinya tidak mau melaksanakan pembagian waris ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sanksinya orang yang meninggalkan, orang yang tidak mau melaksanakan pembagian waris ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 13 dan ayat 14 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullahi, itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada utusannya, yudkhilhu jannatin, Allah akan masukkannya ke dalam surga. Tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya. Wa dzadzikal fawzul azim, yang demikian itu merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar. Kemudian ayat yang ke-14-nya, wa may ya'sillah, barang siapa yang maksiat kepada Allah, wa rasulahu, artinya maksiat itu adalah tidak mau melaksanakan pembagian waris ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rasulahu, dan maksiat kepada utusannya, wa yata'adda hududahu, dan bahkan melewati batas, sudah tidak mau melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, malah membuat aturan sendiri, itu namanya ta'adda hududahu. Yudkhilhu, ya Allah akan masukkannya naron, ke dalam neraka, kholidan, kekal, fiha, di dalamnya, walahu, dan baginya azabun, siksaan, muhinun, yang sangat hina. Demikian dasar-dasar tentang masalah pentingnya mempelajari masalah ilmu faraid atau ilmu waris ini. Tetapi kenyataannya tidak sedikit orang yang menganggap bahwa ilmu waris ini adalah susah, membosankan, atau kadang-kadang membingungkan. Padahal ilmu waris ini adalah mudah, karena angka hitungan hanya 6 angka saja, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, dan 1/6 saja. Dan angka-angka ini adalah angka-angka pecahan, artinya tidak sampai angka 1. Tetapi kenapa tidak sedikit yang menganggap bahwa ilmu waris ini adalah susah. Demikian juga di dalam hitungan. Karena di dalam hitungan ini ada kalanya pas hitungan itu, ada kalanya kurang, dan ada kalanya lebih. Inilah yang mestinya harus difahami atau harus dimengerti dengan mudah, atau dengan cara yang mudah mestinya. Maka kami membuat cara dengan cara tersebut, atau yang dengan cara yang kita beri nama adalah Quantum Alco. Semoga ini menjadi mudah atau mempermudah cara pembelajaran ilmu faraid atau ilmu waris ini. Karena dalam ilmu waris ini pada intinya yaitu mengenal siapa si ahli waris itu, kemudian berapa bagiannya,
Kemudian bagaimana cara menghitung tentang masalah waris tersebut. Sehingga dalam pembagian tersebut merupakan suatu kemudahan di dalam mempelajari ilmu waris ini. Karena wilayahnya adalah itu, ilmu waris itu. Jadi saya ulangi bahwa pertama atau wilayah masalah waris itu adalah mengenal siapa ahli waris laki-laki, siapa pula ahli waris perempuan. Kemudian kenapa, sebabnya. Samping itu perhitungan-perhitungan yang sangat mudah. Dan angka-angka itu hanya 6 angka saja. Maka di dalam kuantum alqa kita kenalkan agar supaya di dalam mempelajari ilmu waris ini adalah sangat mudah. Dan ini bukan mengada-ada, tapi ini adalah suatu kenyataan. Sehingga semoga ini menjadi jalan untuk mengenalkan ilmu waris ini. Bisa untuk dipelajari dalam rangka atau dalam waktu yang sangat singkat. Demikian, semoga ini bermanfaat apa yang kita sampaikan, karena dalilnya jelas, keterangannya jelas, dan hanya sedikit pembahasannya sebetulnya. Tapi tidak sedikit yang menganggap bahwa ilmu waris ini adalah susah. Baik itu di kalangan tokoh misalnya atau para ustadz, terlebih terhadap para awam yang tidak atau kurang mengetahui tentang masalah waris ini. Jadi ini adalah merupakan suatu langkah yang sangat penting di dalam mempelajari ilmu waris.